ada fenomena yang beberapa tahun ini nampak hadir dalam media sosial, yaitu berkaitan dengan apologetika. Ada yang membela imannya, ada yang ingin menunjukkan kapasitas pengetahuan atau pengalamannya, dan ada yang ingin menampilkan keadaan dirinya sendiri. Lalu bagaimana kita menyikapi orang-orang yang sedang berapologetika tersebut, khususnya mereka yang menyelenggarakan dalam media sosial atau melalui media sosial? Mari kita membaca dari surat 1 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Dari dua ayat ini kita dapat belajar bagaimana seharusnya memulai suatu apologetika di ranah publik di antara beragam kepercayaan melalui media sosial. Tentulah mereka yang berupaya berapologetika memiliki pengetahuan, pengalaman, bahkan tidak sedikit yang serius dengan motif yang tulus ikhlas. Namun menjadi peringatan bagi kita yang ingin menyelenggarakan apologetik melalui media sosial di ranah publik, kita perlu kembali diingatkan oleh Rasul Petrus. Hal yang paling utama dan penting, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini peringatan sekaligus teguran. Ketika kita berapologetika, pastikan di dalam hati kita, pikiran kita, perkataan kita, Kristus yang selalu dikuduskan. Artinya secara khusus sebagai sentral pembicaraan, sebagai tujuan percakapan, dan sebagai sumber dari hikmat dalam memberikan jawaban, pernyataan, maupun pertanggungjawaban. Dengan kata lain, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, memberikan kepada setiap orang yang mau dan sedang berapologetika di ranah publik melalui media sosial, memberikan dirinya untuk tunduk takluk secara utuh mutlak kepada Kristus sebagai Tuhannya. Ini penting supaya bukan lagi kita yang menyatakan keberadaan Kristus, tetapi Kristus yang ada di dalam kita, yang menyatakan dirinya melalui perkataan, penjelasan, dan pernyataan-pernyataan yang konkret. Bagaimana kita dapat sungguh menguduskan Kristus di dalam hati sebagai Tuhan? Tentu kita membutuhkan sumber yang valid, reliable, dan tentunya bertanggung jawab. Sumber utama dan satu-satunya yang memberikan kepastian siapakah Kristus yang kita sembah dan kita sungguh meyakini bahwa Dia adalah Tuhan, sumber tersebut adalah Alkitab. Sebab itu ketika kita mau dan akan menyatakan kebenaran Kristus, berapologetika kepada orang lain, pastikan Kristus yang diberitakan adalah Kristus yang ada di dalam Alkitab, yang dikisahkan, dinyatakan dari mulai kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, secara utuh, holistik, dan juga menyeluruh. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, prinsip dasar ini haruslah kita ingat.
Kita tahu bahwa berapologetika memiliki 3 alasan. Pertama, orang Kristen ingin memproklamasikan pribadi dan karya Kristus kepada banyak orang yang belum mengenal Kristus, yang meragukan Kristus, yang menolak Kristus. Yang kedua, orang-orang Kristen berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bukan dari Alkitab, yang bukan dari keyakinan Kristen, yang meragukan kebenaran Kristus. Ada banyak orang yang bertanya tentang siapakah Yesus Kristus. Ada yang meragukan, ada yang menista, ada yang melecehkan, dan ada yang merendahkan. Tentulah orang Kristen berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang menista, melecehkan, merendahkan Kristus. Tetapi sebagai orang Kristen, kita menjawabnya dengan benar, tepat, menurut ajaran Alkitab. Bukan berdasarkan pengetahuan, pengalaman pribadi, atau menurut kata orang. Yang ketiga, seringkali orang berapologetika, khususnya orang Kristen, ingin memberikan suatu tantangan langsung kepada orang-orang yang kafir itu, orang-orang non-Kristen itu, untuk berhadapan langsung dengan pengajaran Kristus melalui dirinya. Jadi pada pihak yang ini, orang Kristen berapologetika bukan hanya memproklamasikan dan menjawab pertanyaan, tetapi menantang dengan mempertahankan dan menunjukkan kesejatian Kristus dan segala hal yang berkaitan dengan kekristenan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kalau kita perhatikan, yang mana yang sering muncul di dalam media sosial yang telah dilakukan orang Kristen dalam berhadapan dengan non-Kristen, orang-orang kafir, penyembah berhala, di dalam berapologetika. Kecenderungannya kita hanya memberi jawaban atas ketidaktahuan, kegelisahan, dan tentunya sikap yang tidak berkenan di hati Tuhan. Seharusnya orang Kristen tidak cukup hanya memberi jawaban-jawaban. Orang Kristen juga ketika berapologetika dapat menyatakan dengan serius, utuh, lengkap, logis, komprehensif pengenalan akan Kristus dari Alkitab. Memproklamasikan dengan satu keyakinan bahwa di luar Alkitab bukanlah firman Tuhan, dan hanya di dalam Alkitab pengenalan akan Kristus sungguh yang benar. Dan dalam konteks pluralitas keyakinan keagamaan di dalam zaman ini, terutama di dalam menggunakan sarana media sosial, ketika orang Kristen berapologetika seharusnya berani menantang orang-orang dunia, orang-orang kafir, penyembah berhala, yang mungkin saja di antara mereka ada yang orang pilihan, umat yang ditentukan Allah. Dengan menantang, bukan berkelahi, tetapi menegaskan dan memberikan satu pernyataan-pernyataan yang logis, komprehensif, maka kita benar-benar mendapatkan kekuatan dari Roh Tuhan. Dalam berapologetika, ketika kita sungguh meyakini bahwa melalui jalan yang Tuhan tentukan, maka kita harus siap sedia dalam segala waktu, di segala tempat. Artinya, sebagai seorang Kristen, berapologetika berarti kita sudah dan sedang dan terus-menerus mempelajari firman Tuhan, menghidupkan firman Tuhan di dalam diri kita, dan membagikan, menyatakan, menjelaskan firman Tuhan melalui perkataan, perasaan, pikiran, kehendak kita. Karena itu, Petrus mengingatkan jemaat supaya siap sedialah pada segala waktu. Artinya tidak ada jeda antara apa yang dipercaya dengan apa yang di dalam realita. Tidak ada alasan untuk kita tidak memiliki kesempatan memperlengkapi diri dalam memberikan sikap hidup yang berapologetika di tengah-tengah masyarakat plural yang percaya beragam keyakinan melalui media sosial yang ada. Tuhan menghendaki kita benar-benar menerima pengertian bahwa setiap kita bertanggung jawab atas iman percaya kita di hadapan orang lain. Orang lain menyaksikan kehidupan kita sebagai orang-orang yang
menunjukkan teladan. Kita berharap bahwa apa yang kita nyatakan adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mempertanggungjawabkan seluruh keyakinan, kepercayaan yang dinyatakan Alkitab bahwa memang hanya Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Allah yang Esa. Karena itu saudara yang dalam Kristus, dengan tahapan ini, maka setiap orang Kristen ketika berapologetika perlu memperhatikan karakternya, hati nuraninya, perkataannya, sikap, tindak lanjutnya, dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena seringkali ketika kita berhadapan dengan orang-orang kafir, non-Kristen, orang-orang yang membantah dan memberontak kepada Tuhan, keluar kata-kata yang cemar, najis, dan tidak berakal budi untuk menyerang kekristenan, menyerang diri kita sendiri. Di sanalah kita perlu kelembutan, rasa hormat kepada Allah. Dalam situasi seperti itulah kita harus menunjukkan bahwa hati nurani kita pun sudah dikuduskan, dikhususkan bagi Tuhan sehingga kelihatan murni hatinya karena Tuhan sudah menguduskan, membenarkan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, bagaimana kita menunjukkan bahwa Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan? Tentulah kita perlu mendapatkan hikmat bijaksana ketika kita berhadapan dengan orang-orang antikris, non-Kristen, dan mereka yang melakukan kejahatan. Saudara yang kasih dalam Kristus, sebelum kita mengakhiri pendahuluan mengenai berapologetika, mari kita menyadari bahwa seluruh keberadaan kita telah ditebus Kristus, telah dikhususkan oleh Roh Kudus, dan telah mendapatkan status sebagai anak-anak Allah. Tentunya kita bersyukur karena kebaikan Tuhan tersebut, namun demikian kita harus waspada karena banyak orang jahat yang ada di sekitar kita. Waspada terhadap tindakan-tindakan anarkis, tindakan pemikiran dan perkataan yang sangat sinis, supaya kita tetap berjuang dengan penuh kelembutan, berapologetika dengan sehat, dan memberikan diri untuk rela mengampuni saat kita mendengar ocehan, fitnaan, dan segala yang buruk berkaitan dengan iman percaya kita kepada Kristus. Kiranya kita semakin diteguhkan iman dan mendapat kesempatan untuk berapologetika dimanapun dan kapanpun. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita, dan kita dapat menikmati pengertian-pengertian yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.